Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas lagi tentang pengertian, kemudian fungsi dan jenis surat lamaran pekerjaan. Seperti yang sudah kalian pelajari kemarin, ada beberapa hal yang akan Ibu ulang karena beberapa anak belum memahami tentang bagaimana surat lamaran pekerjaan itu. Kita akan mulai dari pengertian dulu. Oke. Nah, pengertian surat lamaran pekerjaan kita akan mulai dengan dari pengajar KOID. Namun sebelum Ibu sampaikan tentang surat lamaran pekerjaan ini, Ibu akan memberikan dulu tentang surat. Kalian pasti sudah ingat apa sih itu surat? Surat adalah alat komunikasi tertulis dari seseorang kepada orang lain. Nah, jenis surat itu ada 3. Surat dinas, surat niaga, dan surat pribadi. Kalau surat niaga itu surat yang digunakan dalam dunia perdagangan. Sedangkan kalau surat dinas, surat yang digunakan oleh masing-masing instansi. Nah, kalau surat pribadi itu surat yang digunakan dalam urusan pribadi. Oke, untuk membedakan antara jenis surat dinas, surat niaga maupun surat pribadi, kita akan sampai di sifat surat. Sifat surat inilah nanti yang akan mengantarkan kalian untuk memahami di mana letak dari surat lamaran pekerjaan ini. Saya akan mulai. Antara sifat surat itu hanya ada 2, resmi dan tidak resmi. Nah, surat resmi itu surat yang digunakan dalam situasi yang formal. Sedangkan surat tidak resmi itu surat yang digunakan dalam situasi yang tidak formal, artinya sifatnya yang pribadi. Sehingga dari ketiga jenis surat itu, dari surat dinas, surat niaga maupun surat pribadi, kita sampai pada sebuah simpulan bahwa surat lamaran pekerjaan itu termasuk dalam surat yang pribadi tetapi sifatnya resmi. Nah, kita akan kembali ke ini. Oke, jadi apa itu surat lamaran pekerjaan? Mari kita lihat di sini. Nah, surat lamaran pekerjaan saya ambil dari tim pengajar KOID. Surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, kata kuncinya di sini adalah seseorang kepada orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Oke. Kemudian yang kedua adalah surat yang dibuat sepanjang 1 halaman penuh berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu. Biasanya surat lamaran kerja dikirim beserta surat riwayat. Anda perhatikan di sini, yang menjadi titik fokus kita adalah surat yang dibuat sepanjang 1 halaman penuh. Oke, 1 halaman penuh. Isinya tentang apa? Informasi pelamar kerja. Dan apa informasi yang lain? Permohonan untuk menempati posisi tertentu. Oke, jadi ada 2 hal. Tadi dikirimkan dari orang ke orang lain untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian dilengkapi dari tim Basanlu bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang tertulis di dalam 1 halaman penuh berisi tentang informasi pelamar kerja dan permohonan untuk menempati posisi tertentu. Oke, nah sekarang kita sampai ke ini. Nah, ini lebih pada menitik beratkan pada bagaimana surat lamaran itu dikirimkan. Jadi surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dibuat oleh pencari kerja atau pelamar kerja untuk dikirimkan kepada satu badan usaha atau instansi guna mendapatkan pekerjaan atau jabatan sesuai dengan lowongan. Ingat, lamaran pekerjaan itu boleh dikirimkan seseorang ke orang yang memiliki pekerjaan yang akan Anda lamar, atau orang kepada instansi, atau orang kepada perusahaan. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan fungsi surat lamaran pekerjaan itu ya. Fungsi surat lamaran pekerjaan itu sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat lamaran pekerjaan.
Surat lamaran pekerjaan yang kalian kirimkan kepada seseorang, kepada instansi, kepada perusahaan itu akan menjadi bukti tertulis bahwa kalian memang pernah atau sudah mengajukan permohonan pekerjaan. Kenapa itu menjadi bukti tertulis? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan itu terdapat identitas kalian, kemudian ada lampiran yang berupa ijazah, fotokopi, KTP, foto riwayat hidup, terlebih di sana juga ada tanda tangan kalian. Nah, kemudian fungsi yang berikutnya adalah sebagai media atau alat komunikasi. Sebagai media atau alat komunikasi ini dimaksudkan adalah media untuk berkomunikasi dari penerima surat dan Anda sebagai pengirim surat. Artinya bahwa surat yang kalian kirimkan itu adalah duta kalian. Dari surat itulah nanti tim perusahaan, tim instansi yang menangani itu akan mengetahui sebenarnya siapakah kalian, kemudian bagaimanakah kalian, bagaimanakah pengalaman kerja kalian, semua tertuang di dalam surat yang kalian kirimkan. Nah, informasi-informasi itulah yang dinamakan sebagai alat komunikasi. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Dari informasi-informasi yang kalian sampaikan melalui surat lamaran pekerjaan itu, instansi atau perusahaan itu nanti akan membuat sebuah keputusan. Apakah kalian sesuai dengan pekerjaan yang kalian inginkan? Sehingga perusahaan itu atau instansi itu atau seseorang itu benar-benar mendapatkan partner yang memiliki kualifikasi sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Oke. Nah, itu tadi fungsi-fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Ibu baru menyampaikan 3 fungsi. Nanti kalian bisa mencari fungsi-fungsi yang lain di sumber-sumber yang lain juga untuk melengkapi pemahaman kalian tentang surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita sampai pada jenis surat lamaran pekerjaan. Ya. Nah, akan disampaikan ada 2 jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah jenis gabungan. Perhatikan di sini. Nah. Di jenis gabungan ini dalam satu surat lamaran pekerjaan itu ada 2. Ya. Ada dua bagian besar. Yang pertama adalah identitas kalian, kemudian ada kurikulum vitae yang kalian sampaikan. Itu namanya model gabungan. Jadi dalam satu lembar memuat 2 informasi tentang diri kalian, identitas kalian, dan informasi tentang kurikulum vitae kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya. Nah, ini model terpisah. Di model terpisah ini kalian bisa lihat bahwa dalam satu lembar itu hanya ada 1 informasi. Informasi apa? Oh, ini informasi tentang diri kalian. Informasi tentang hal-hal yang terkait dengan apa yang kalian inginkan, yang ingin kalian sampaikan. Jenis pekerjaan apa yang ingin kalian inginkan. Itu. Nah, untuk riwayat hidup atau kurikulum vitae itu terpisah, nanti akan dimunculkan di lembar terpisah. Itu ya. Oke, nah sekarang ini sumber-sumber surat lamaran pekerjaan tanpa sumber tertentu. Ya. Kemudian Anda bisa mulai dari media tertentu. Nah, media tertentu sekarang banyak sekali. Anda bisa lewat dari Facebook, IG, kemudian dari koran-koran online atau informasi-informasi baik online maupun offline. Kemudian dari referensi pihak tertentu, artinya Anda mendapatkan dari orang lain yang mereferensikan kalian untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, untuk kali ini Ibu akhiri sampai di sini dulu. Barangkali nanti kalau belum paham kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke. Selamat belajar, terima kasih.